Oke teman-teman, kembali lagi sama Willan. Ya, di samping ini mungkin teman-teman udah lihat ini adalah mobil yang teman-teman bisa lihat di jalanan juga, dan ini adalah mobil yang cukup banyak di jalanan dan paling laris juga. Oke, langsung aja kita review Daihatsu Grand Max 1300 cc tahun 2024. Oke, mobil yang sampai kita review ini adalah Daihatsu Grand Max versi minibus dengan mesin 1300 cc. Kode mesinnya ini sendiri di K3DE mid engine dengan tenaga 88 PS dan juga torsinya di angka 110 Nm. Ya, mobil ini sudah dibekali dengan emisi di Euro 4 atau Euro 4 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah keluaran terbarunya daripada Daihatsu Grand Max. Kira-kira perbedaannya apa dibandingkan dengan Daihatsu Grand Max awal-awal peluncurannya ya? Oke, Grand Max ini dia sudah diluncurkan sejak dari tahun 2007 teman-teman. Jadi umur ya kurang lebih sudah 13 tahun di Indonesia. Dan tidak ada perubahan-perubahan secara signifikan. Kemarin mungkin ada tahun 2003, dia ada perubahan itu hanya di bagian mesin karena memang sudah standar Euro 4 untuk di Indonesia ini ya. Oke, dia ada dua varian mesin, ada 1300 yang kayak kita review, ada juga varian yang 1500 cc. Kalau yang 1500 cc dia pakai mesin 2NR yang sama dengan Daihatsu Terios. Itu udah dilengkapi dengan dual VVT-i. Kalau yang 1300 cc dia belum dilengkapi dengan dual VVT-i, tapi sudah dilengkapi juga dengan DOHC ataupun dual overhead camshaft, teman-teman, kayak gitu. Kalau kita lihat dari bagian depan, ini perubahannya memang tidak ada signifikan ya teman-teman ya. Bumper dia masih sama, grill-grillnya polos, tidak ada krum-kruman, ada logo Daihatsu di sebelah sini, lampunya juga masih sama, masih halogen ya, masih halogen, lampu sennya juga masih bohlam. Kalau teman-teman tahu di Jepang itu Daihatsu Grand Max, itu ada Toyota Town S ya. Kalau mobil ini di Jepang itu diekspor namanya jadi Toyota Town S ya. Kalau Toyota Town S atau Grand Max versi luar itu lampunya sudah facelift dikasih lampu LED ya, kayak gini. Kalau di Indonesia dia masih pakai lampu biasa halogen teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau upgrade, mau facelift sendiri juga bisa, banyak banget tuh partnya yang jual kayak gitu ya. Jadi kalau untuk dari bagian depannya ini tidak ada kap mesin karena dia mesinnya itu di bagian tengah gitu ya. Jadi ini hanya untuk maintenance seperti air wiper dan juga minyak rem. Di sini ada kecerutan, what the meaning of kecerutan, dan di sini juga ada yang namanya wiper, ada dua teman-teman ya. Dan di bagian atas ini, kalau teman-teman tahu, ini adalah kaca film bawaan dealer. Jadi kalau Grand Max bawaan dealer itu dia kaca filmnya cuma di bagian atas saja, di bagian jidat atau kita sebutnya adalah topi. Cuma ada topinya aja ya, dia nggak full. Kalau teman-teman mau pakai full bisa upgrade sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita masuk bagian samping, dia bannya itu dia ditaruh di bagian depan teman-teman. Bannya itu dia ditaruh di bagian depan dan di bagian penumpang ini, jadi kita nggak duduk di bagian roda. Jadi kalau biasa mobil-mobil yang kayak carry ataupun yang kayak carry gitu ya teman-teman ya, itu dia biasanya kita duduk itu di bawahnya roda, di atasnya roda ya. Jadi ada roda, atasnya itu baru kita duduk. Kalau Grand Max ini dia rodanya itu sedikit maju ke depan. Kalau untuk yang 1300 cc, dia pakai ban, ini ukurannya itu di ring 13 teman-teman ya. Dia bannya itu pakai ring 13 dengan ukuran 165 ya. 165 ring 13. Kalau yang 1500 cc, dia itu pakai ban ring 14 dan motifnya sudah two-tone ya, sudah dual tone. Kalau yang 1500, kalau yang 1300 kayak kita review, ini dia velgnya masih biasa tapi sudah pakai velg alloy dengan warna silver, dan juga di sini meskipun dia ring 13 tapi dia pakai baut 5 roda gitu. Jadi cocok banget ya. Bagian samping sendiri di sini dibandingkan dengan varian blind fan ya, Grand Max versi yang minibus ini sudah dilengkapi dengan lampu sen. Kalau yang blind fan kan dia bumpernya masih pakai bumper plastik ya, bumper plastik kulit jeruk gitu ya. Kalau yang Grand Max minibus ini dia sudah pakai lampu sen juga sebelah sini. Meskipun dia warnanya itu dia masih pakai warna dasar plastik teman-teman, kayak gitu. Kira-kira dari bagian sampingnya kayak gimana, langsung aja kita lihat teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian samping daripada Daihatsu Grand Max ini. Mungkin teman-teman bisa lihat karena dia mobil box ya, jadi udah mengotak lumayan besar. Kalau untuk dari panjangnya secara keseluruhan, ini panjangnya tuh kurang lebih di angka 4 meter teman-teman, di angka 4065 mm ya. Kalau untuk dari jangka sumbu rodanya ini kena di angka 2,6 meter teman-teman, seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat di sini di bagian depan sendiri ini standar ya. Dia kalau untuk yang minibus itu dia sudah pakai yang namanya
untuk talang air ya. Kalau blind fan-nya dia belum dapat talang air. Di sini ada kaca, dan kalau untuk mobil-mobil keluaran tahun 2000-an ya teman-teman ya, ini dia masih ada talang air alami. Ini talang air bawaan langsung daripada Daihatsu Grand Max-nya. Nih, talang air ini teman-teman ya. Ini bahannya besi. Udah dapat talang air ini, dikasih lagi talang air sama Daihatsu teman-teman. Kurang enak apa tuh ya. Jadi udah benar-benar top banget untuk daripada bonus-bonusannya ya. Lalu di sini kalau untuk dari bagian sampingnya, di sini udah dikasih side body molding ya. Jadi tambahan nggak polos-polos banget ya, nggak polos-polos banget. Dan di sini kalau untuk dari bagian handle-nya dia masih pakai model congkel atau model cepol kalau kita sebutnya. Tapi unik ya kalau Grand Max ini kalau di Jawa disebutnya adalah ini mobil Alphard-nya Jawa. Kenapa? Karena bagian sampingnya ini sendiri dia sudah door sliding ya. Dia sudah door sliding dan ini benar-benar luas banget. Jadi kalau kita masuk ini ruangnya benar-benar luas teman-teman ya. Dan ini pun juga bisa dilipat, nanti kan kita bahas di bagian interiornya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita tutup lagi. Di sini kalau untuk dari kacanya dia bisa dibuka. Dibukanya nggak full, paling kurang lebih segini aja. Itu dia masih pakai window by power ataupun ankle ya teman-teman ya. Di bagian belakang kacanya dia lumayan besar. Ini udah dikasih kaca film dari Daihatsu-nya pakai kaca film CPF1 ya. Dan ini di bagian belakangnya ada door rail-nya ini ya. Ada door rail-nya atau rel pintunya di sebelah sini teman-teman. Jadi terekspos, dia nggak tertutup kayak gitu ya. Oke, bagian belakang bannya sama keempat rodanya, jadi nggak ada yang belang teman-teman kayak gitu ya. Masih sama-sama pakai ring 13. Kalau untuk daripada struktur suspensinya sendiri ini kalau yang belakang itu dia sudah pakai perkeong. Sudah pakai perkeong, nggak pakai suspensi daun ya. Kalau carry ataupun traga yang dia pakai minibus biasanya masih pakai per daun. Kalau ini udah pakai perkeong ya. Udah pakai perkeong, jadi cocok banget, lebih nyaman, emang bener-bener buat ngangkut penumpang teman-teman. Langsung kita cek aja yuk di bagian dalam dan mesinnya kayak gimana. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian dalamnya daripada Daihatsu Grand Max 1300cc tahun 2024 Euro 4 ya. Oke, kita coba cek dulu bagian mesinnya ya. Oke, nah jadi kalau bagian mesinnya sendiri ini masih ada di bagian tengah. Jadi kalau teman-teman lihat ini cara pembukaannya, teman-teman bisa langsung tundukin ini dimundurin paling habis gitu ya. Setelah udah teman-teman bisa langsung naikin ke atas aja ya. Nah, ini mesinnya 1300cc yang tadi sudah saya sebutkan, dia kurang lebih kalau untuk teknologinya dia belum pakai VVT-i. Kalau mau pakai VVT-i ambil yang varian 1500cc ya. Kayak gitu. Tapi kalau ngomong kiri dan bakar dua-duanya sama-sama irit ya teman-teman ya. 1300cc overall cukup lah kalau untuk angkut penumpang ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita coba masuk dulu bentar, saya rapin dulu ya. Oke. Kita sambil nyalain mesinnya. Ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah variasi 1300cc Grand Max itu kurang lebih untuk bagian dashboardnya tidak ada perubahan saat awal pertama kali peluncuran. Tapi meskipun teman-teman ambil yang 1300, dia sudah dikasih yang namanya di sini untuk radio, pakai radio Pioneer teman-teman ya. Kalau untuk speakernya sendiri dia cuma ada di bagian depan, hanya ada di bagian depan, ada dua. Di sini kalau untuk kelengkapannya AC-nya dia udah ada temperatur ya, udah ada temperatur, udah ada blowernya juga. Dan di sini udah ada jam digital kayak gitu kurang lebih ya. Kalau untuk dari AC-nya dia cuma ada di bagian depan blowernya, tidak ada di bagian belakang. Jadi dia belum double blower ya. Ada bagian sini, ini bisa buat naruh tempat penyimpanan. Di sini ada door pocket, bisa naruh-naruh barang lumayan besar gitu ya. Di sini juga lumayan oke, bahan plastiknya juga cukup kokoh. Di atas sudah ada sun visor lumayan besar dan ini lebar. Lebar banget teman-teman ya, lebar banget gitu ya. Dan sudah ada pion tengah serta dia sudah ada lampu meskipun dia masih bohlam kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk dari posisi duduknya dia bisa dibilang standar untuk mobil box ya teman-teman ya. Standar untuk mobil box dia cukup enak. Tapi kalau teman-teman tahu khasnya Daihatsu gitu ya, khasnya Grand Max, dia ada rumah roda yang terlalu masuk ke dalam. Jadi kalau kita ngegas itu bisa dibilang cukup terganggu. Jadi kaki kanan kita tuh agak sedikit ke kiri, agak menjorok ke tengah gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang udah terbiasa, biasa lah ya. Nah, kalau ini yang 1300, dia belum pakai power steering. Jadi setirnya ini masih berat banget. Jadi kalau teman-teman kalau pakai mobil ini yang masih belum power steering, usahain puter setirnya itu dia saat sambil kita jalan, biar agak enteng ya. Kayak gitu kurang lebih teman-teman ya. Di sini udah ada door handle, jadi buat naik itu juga gampang. Ini yang tadi saya bilang dia power window. Window by power. Jadi pakai ankle ya teman-teman ya, pakai ankle. Dan kalau untuk dari kuncinya dia seperti ini, dia sudah dapat dua kunci. Ada kunci pertama, kunci utamanya dengan logo Daihatsu pakai plastik, dan kunci keduanya dia masih pakai logam biasa aja. Tapi kalau untuk remote dia udah dapat dua nih, remote dia udah dapat ya teman-teman ya, ada dua seperti ini, langsung bawaan Daihatsu bukan tambahan-tambahan lagi
kayak gitu. Oke. Di sini dia kalau untuk dari posisi kursinya sendiri motifnya lumayan oke. Dia ada perpaduan kulit dan juga fabric. Ini cukup nyaman untuk menopang. Headrestnya udah bisa diatur ya, udah bisa diatur. Rebahnya juga bisa diatur. Maju mundurnya juga udah bisa kayak gitu. Klaksonnya kayak gimana? Bunyinya kayak gini. Oke, kayak gitu ya. Total kurang lebih bagian depan di sini udah pakai power socket juga. Di sini ada asbak gitu ya teman-teman ya. Dan sini ada rem tangan. Rem tangannya ditaruh di sini teman-teman. Ya, gitu. Oke, kita langsung aja ke bagian tengah kira-kira kayak gimana akomodasi daripada Daihatsu Grand Max. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian tengah dari Daihatsu Grand Max ya. Bagaimana posisi duduknya? Kita coba duduk di sini ya. Oke, karena ini mobil minibusnya itu bawaan dari pabrik bukan dari karoseri, jadi pintunya itu ada di sebelah kanan dan juga ada di sebelah kiri. Karena kalau biasanya mobil karoseri itu pintunya cuma ada di sebelah kiri aja, sebelah kanannya itu mati gitu ya. Tapi ini kanan kiri dia ada pintu ya teman-teman ya. Dan sini kalau untuk dari untuk sliding doornya dia lumayan enteng ya. Lumayan enteng, jadi buat anak-anak harusnya oke. Buat masuk juga lumayan gampang, nggak tinggi-tinggi banget. Di sini udah ada hand grip ya. Lalu kalau untuk dari kursinya ini dia belum bisa dimaju mundur ya. Jadi dia ya udah fix kayak gini aja teman-teman ya. Tapi kalau untuk masalah rebahnya sendiri ini juga sama, dia segini aja nih. Dia nggak bisa kita rebahin lagi ya. Jadi ya cocok lah buat teman-teman semua yang memang buat angkut penumpang gitu ya. Ini total bisa berlima ya, depan 2, sini ada 3, belakang bisa buat angkut barang kayak gitu ya. Oke. Lalu kalau untuk di bagian tengah hiburannya apa? Bisa dibilang nggak ada ya teman-teman ya. Seat belt juga nggak ada, sandaran kepala juga nggak ada, tapi headroom oke. Di sini kalau untuk dari posisi tinggi saya tinggi 175 cm. Posisi duduk saya ke depan ini masih lumayan oke, ada kurang lebih sejengkal teman-teman ya. Kalau untuk dari bagian bawah ini kita duduknya bisa dibilang cukup jongkok ya. Karena bagian bawahnya ini paha saya nggak tersangga dengan baik. Dan depan sini ini ada polisi tidur lumayan gede karena memang mesinnya di bagian depan sebelah sini. Paling kalau mau enak kayak gini duduknya. Nah ini lumayan enak nih teman-teman ya. Bisa lah buat perjalanan jauh mungkin lumayan oke ya. Tapi yang penting AC di depan itu blowernya lumayan gede karena biar bisa nyampe ke belakang. Kayak gitu kurang lebih teman-teman. Oke, kita langsung coba cek aja di bagian tengah ini bagaimana pelipatan kursinya ya. Kalau untuk pelipatan kursinya, dia bisa ditaruh ini bisa dorong aja ke bawah gitu ya. Lalu di sini dia ada tuas lagi teman-teman ya. Ada tuas lagi. Nah, kita tinggal dorong aja. Nah, kayak gini. Setelah udah ini bisa langsung kita lipat aja. Oke? Nah, jadi kalau untuk dari bagian tengahnya dia seperti ini, dia lumayan lega teman-teman ya. Bisa buat angkut barang dan juga penumpang. Kita langsung cek aja akomodasinya di bagian belakang kira-kira kayak gimana. Oke teman-teman, nah ini adalah bagian belakang dari Daihatsu Grand Max. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah mode yang dilipat gitu ya. Jadi kalau teman-teman turunin, ini dia seperti ini. Kalau kita naikin gimana? Oke, coba kita dudukin. Oke, kalau kita dudukin lumayan oke ya. Pantat lumayan empuk, punggung lumayan tersangga dengan baik meskipun nggak sampai atas, tapi headroom lumayan oke ya, masih gampang. Dan di sini kalau untuk kita lihat ya bisalah kurang lebih 2, 3, total ada 5 orang, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa kurang lebih sampai 11 orang. 11 orang bisa kurang lebih untuk orang dewasa masih muat lah ya. Ini masih lumayan lega teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak butuh untuk orang, ini bisa dilipat, lipatnya juga lumayan gampang, cukup 3 step. Yang pertama kita naikin aja ke atas 1, lalu kita kunci ke bagian seperti ini. Setelah udah kita cantolkan ini di bagian pengairnya di atas teman-teman. Ketika sudah maka di seperti ini ya. Ini dikasih karpet juga, karpetnya lumayan luas dari ujung ke ujung teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ambil yang versi face to face kayak gini, ini dia pintunya itu dia ke samping kayak gitu. Kalau teman-teman ambil yang front facing yang ke depan semua, maka teman-teman bisa untuk pintunya itu dia ke atas teman-teman. Kalau ini dia pintunya ke samping pembukaannya. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Kita langsung coba lihat bagian belakangnya kayak gimana. Oke, kalau bagian belakangnya dia seperti ini. Kalau teman-teman ambil yang tipe face to face, dia pintunya itu ke samping. Bukannya lumayan lebar teman-teman ya, bukannya lumayan lebar gitu ya. Kalau teman-teman ambil yang varian front facing yang ke depan semua, itu pembukaannya dia ke atas. Kayak gitu ya. Jadi kalau ini dia ke samping gitu ya. Kalau untuk dari bagian belakang overall dia cukup polos ya. Dia hanya ada door handle, lampunya dia masih bohlam semua teman-teman ya. Di sini udah ada plat nomor dan udah ada lampu plat nomornya. Dia lampu plat nomornya ada 2 kanan dan kiri. Ada logo Daihatsu, di bagian kacanya polos saja, nggak ada defogger gitu ya.
Lalu di sini ada tulisan Grand Max tipe D, DOHC, DLI kayak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu sama aja karena ini bagian samping dia ada engsel sebelah sini. Ada engselnya 1 dan juga 2, lumayan terekspos kayak gitu. Oke, teman-teman, kita coba langsung cek aja impresi mengemudinya bagaimana. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja dari Daihatsu Grand Max 1300cc tahun 2024 ya. Jadi kalau untuk daripada posisi duduk mungkin tadi kita udah bahas ya, ini lumayan enak. Cuma yang nggak saya seneng ini rumah rodanya, dia lumayan ganggu teman-teman. Ini lumayan ganggu ya. Tapi ya it's okay, lama-lama terbiasa karena ini belum varian yang power steering. Jadi dia masih lumayan berat gitu ya. Dari sini kalau untuk dari jendelanya dia masih engkol, depan, belakang pun sama juga masih engkol ya. Kalau peredamannya lumayan bagus teman-teman, lumayan bagus ya. Dan AC-nya lumayan dingin. Ini dingin ya, banget malah. Khasnya Toyota dan Daihatsu kalau bikin AC ini lumayan dingin teman-teman ya. Power snelling di sebelah sini kita coba. Dia power snellingnya lumayan ya standar manual ya. Dia lumayan long shift, lumayan panjang-panjang pergerakannya. Rem tangannya di sebelah sini gitu ya. Kalau untuk dari bagian hiburan di sini dia wiper ada 2, belakang nggak ada wiper, lampu ada lampu sen, ada lampu utama sama lampu senja dan juga lampu high beam ya. Di sini hazard sebelah sini. Kalau untuk dari radio dia juga lumayan ya, setidaknya adalah teman-teman ya radionya ya. Oke, kita langsung coba aja nyetir untuk Daihatsu Grand Max ini. Kita masih di 1, kita kopling langsung kita lepas aja. Oke, nah ini mobilnya udah maju. Jadi kalau teman-teman ambil yang varian Grand Max ini, mungkin kalau teman-teman mau ambil yang power steering aja ya, karena kalau ini nggak power steering lumayan berat, berasa ya. Kalau tuh dari mesinnya, dia mesinnya itu 1300cc, lumayan bertenaga ya, jadi cukup oke buat teman-teman pakai dalam kota, luar kota, dia lumayan bisa lah untuk dipakai ya. Karena ini dia untuk rodanya itu di bagian depan, jadi kalau kita duduk gitu ya, ini nggak lumayan terganggu. Kalau carry itu kan dia rodanya itu ada di bagian bawah pengemudi ya. Kalau ini Grand Max itu rodanya itu masih ada di bagian depan, jadi nggak lumayan mengganggu ya kalau kita berkendara. Ya, jadi lebih nyaman Grand Max ini bisa dibilang dibanding carry ya teman-teman ya. Cuma ya kelemahannya itu steering lumayan berat. Jadi kalau teman-teman mau pakai mobil yang nggak pakai power steering, jangan teman-teman puternya itu sambil diem. Kalau bisa sambil gas sedikit, sambil maju sedikit baru kita putar. Nah itu nanti jadi enteng. Ya mungkin teman-teman udah tahu lah gimana cara pakainya. Kalau dari visibilitas dia lumayan oke, depan kaca luas dan di sini untuk dari kaca juga lumayan luas. Headroom juga gede, sun visor lumayan gede, jadi bisa buat nopang lumayan oke. Ya, jadi buat teman-teman semua yang mau cari Daihatsu Grand Max langsung aja hubungin Tunas Daihatsu atau nomor WhatsApp yang ada bila tertera di layar kaca teman-teman semua. Yuk tunggu apa lagi? Ini mobil tahun 2024, jadi mereka lagi penghabisan stok, otomatis promonya luar biasa besar banget nih. Cocok buat teman-teman semua yang memang langsung mau cari mobil buat usaha ya. Gitu. Tunggu apa lagi teman-teman? Ayo langsung coba hubungin aja ya. Oke, kurang lebih seperti itu aja kalau untuk daripada review Daihatsu Grand Max. Saya lebih saranin teman-teman kalau ambil Daihatsu Grand Max mending yang 1500cc sekalian yang udah pakai power steering gitu ya. Karena kalau yang nggak power steering ya gini teman-teman. Waduh, lumayan repot. Motor setir itu kayak berat teman-teman ya. Oke, kita coba parkirin dulu aja. Nanti kita langsung closing teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa subscribe ya. Kalau misalkan mau ada pertanyaan lebih lanjut, kita mau review mobil apa boleh banget. Dadah teman-teman.